Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sangat lantang menyuarakan pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Terbukti belum lama menjabat, tapi Prabowo sudah mengungkap beberapa kasus korupsi sekaligus menangkap para koruptor. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tantangan besar yang akan dihadapi Prabowo dalam upaya memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tapi juga melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Mari kita lihat tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tantangan pertama adalah budaya patronase dan klientelisme. Di Indonesia, hubungan patron-klien masih sangat kuat, terutama di daerah-daerah. Pejabat publik seringkali memiliki loyalitas terhadap tokoh atau kelompok yang mendukung mereka, menciptakan jaringan kekuasaan yang saling melindungi. Akibatnya, sulit mengungkap kasus korupsi secara tuntas karena ada tekanan dan perlindungan dalam lingkaran kekuasaan ini. Tantangan kedua, sistem hukum yang lemah. Sayangnya, praktik korupsi tidak jarang juga terjadi di lembaga peradilan atau penegak hukum itu sendiri. Adanya suap dan intervensi politik membuat pelaku korupsi bisa mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari tuntutan. Hal ini tentu melemahkan efek jera dan membuat mereka merasa aman untuk terus melakukannya. Ketiga, intervensi politik dalam penegakan hukum. Banyak pejabat yang memiliki hubungan erat dengan partai politik atau tokoh politik tertentu. Pemberantasan korupsi seringkali harus menghadapi intervensi politik, terutama untuk melindungi pejabat tertentu atau menghindari skandal yang bisa mencoreng nama partai. Keempat, keterbatasan KPK dan lembaga pengawas lainnya. Meski KPK memiliki mandat untuk memberantas korupsi, seringkali kekuatannya dibatasi melalui regulasi atau revisi undang-undang. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perubahan yang dianggap justru melemahkan KPK. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan lembaga lain juga membuat upaya pemberantasan korupsi tidak maksimal. Tantangan berikutnya adalah kurangnya transparansi dalam birokrasi. Proses birokrasi yang rumit dan tidak transparan membuka peluang besar bagi korupsi. Misalnya, dalam proses pengadaan barang, distribusi anggaran, atau perizinan, di mana praktik pungli masih sering terjadi. Tantangan keenam, yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masyarakat seringkali menganggap pemberian gratifikasi atau hadiah sebagai sesuatu yang biasa, padahal ini adalah bentuk awal dari korupsi. Masih banyak yang belum menyadari pentingnya melawan korupsi dengan melaporkan kasus-kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Di sektor pertambangan atau perkebunan, kasus korupsi banyak terjadi, terutama dalam perizinan. Pejabat yang terlibat seringkali mendapat keuntungan besar dari izin yang diberikan, bahkan jika melanggar aturan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Perlu komitmen kuat dari pemerintah, lembaga hukum, dan juga dukungan dari masyarakat luas. Dengan peran aktif kita semua, harapannya korupsi bisa diminimalisir, dan kita dapat membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Apakah Prabowo akan mampu menghadapi semua tantangan tersebut? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.